Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas ABT 6A pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen proyek, yaitu proyek kos-kosan di Buana Vista Indah. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya, Fris Claudia Zuhra. Kedua ada Afrina Nurudanisi. Dan yang ketiga ada Evita Adelia Prastani. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 project manajemen proses grup. Yang pertama ada inisiasi, planning, executing, monitoring, dan controlling. Yang terakhir ada closing dengan 48 poin. Next. Nah, yang pertama ada inisiasi. Project Charter, menentukan nama proyek kos-kosan di Buana Vista Indah, mendeskripsikan bagaimana kos-kosan akan dibangun, berapa lantai, fasilitas yang akan disediakan, siapa saja pihak yang akan terlibat dalam proyek, dan bagaimana estimasi waktu pembangunan proyek beserta analisis risikonya. Yang kedua ada Identify Stakeholder. Terdapat 2 orang sebagai stakeholder dalam proyek. Yang pertama ada Sudirman sebagai project manager, dan yang kedua ada Irwansyah sebagai sponsor project. Next. Yang kedua ada point planning. Yang pertama, develop project management plan. Di sini kami project management plan-nya dimulai pada tanggal Januari 2022, tanggal 3 Januari 2022. Nama proyek membangun kos-kosan di perumahan Buana Vista Indah. Dengan tahapan yang diliputi persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanikal, finishing. Dan tanggal berakhir pekerjaan ini 30 April 2022. Estimasi biaya proyek sebesar 400 juta. Plan scope manajemennya itu ada fondasi, pekerjaan pengecoran, pekerjaan dinding, lantai, pekerjaan tangga, pekerjaan mekanikal, pekerjaan atap. Collect requirement ada Sudirman, Kasimun, Mulyadi, dan Rindamin. Next. Selanjutnya ada define scope. Pembangunan ini akan dilaksanakan di lokasi proyek Perumahan Buana Vista Indah, Blok J nomor 43, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Luas lahan 120 meter persegi, sasaran pekerja Bandara Hang Nadiem, Batam, dan karyawan PT. Tujuan proyek membangun kos-kosan 7 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 tempat jemuran. Tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh keuntungan dari usaha kos-kosan, bisa mengembangkan usaha kos-kosan dan membantu para pekerja dalam pemenuhan kos-kosan di sekitar wilayah Bandara Hang Nadiem. Proyek ini akan dikerjakan selama 4 bulan dengan estimasi total biaya yang diperlukan sebesar 4 juta. Next. Di sini terdapat WBS mulai dari pembangunan rumah kos-kosan, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanikal, pekerjaan fondasi, pekerjaan instalasi listrik dan air, dan selanjutnya ada finishing. Selanjutnya ada plan schedule management. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan dari minggu 1 hingga minggu kedua, pekerjaan fondasi dari minggu kedua hingga minggu ke-6, pekerjaan struktur dari minggu ke-6 hingga minggu ke-12, pekerjaan mekanikal dari minggu 12 hingga minggu ke-15, finishing minggu 15 hingga minggu ke-17. Define activity-nya itu ada pekerjaan persiapan yang dimulai dari pendahuluan, pembelian barang, atau perlengkapan bahan-bahan. Yang kedua ada pekerjaan fondasi, pemasangan besi, pengecoran lantai 2. Selanjutnya ada pekerjaan struktur, yang berupa pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan tangga. Yang selanjutnya ada pekerjaan mekanikal, yaitu pemasangan instalasi air dan listrik. Dan yang terakhir ada finishing, yaitu pengecatan pemasangan pintu, jendela, dan tralis. Selanjutnya. Adapun planning sequence activity yang dimulai dari membuat struktur, membuat time schedule, membuat target project, kelola data pekerja, perhitungan biaya proyek, memberikan dana, membeli alat bahan, mengerjakan proyek, perkembangan proyek, proyek selesai, membuat laporan, tanda tangan hasil proyek, membuat invoice, dan serah terima laporan proyek. Yang di mana terdapat project management, stakeholder, work project, dan customer. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afrina Nurudanisi. Selanjutnya yaitu planning. Poin ke-12 yaitu planning cost management.
Ini terdiri dari biaya harian pimpinan proyek, itu 1 orang sebesar 150.000. Yang kedua, biaya harian anggota proyek, masing-masing mendapatkan 100.000. Dan totalnya itu ada 150.000 ditambah 300.000 untuk 3 orang, yaitu 450.000 per harinya. Sedangkan hari yang dibutuhkan yaitu 119 hari dengan total 53.550.000. Yang ke-13 yaitu estimate cost and determine budget. Dimulai dari pekerjaan pondasi sebesar 123 juta. Yang kedua, pekerjaan pendahuluan sebesar 1 juta. Yang ketiga, pekerjaan beton sebesar 46.332 rupiah. Yang keempat, yaitu pekerjaan pemasangan bata dan plester sebesar 37.411.000 rupiah. Yang kelima, pekerjaan keramik sebesar 12.552.000. Yang keenam, pekerjaan atap sebesar 69.830.000. Yang ketujuh, pekerjaan kayu sebesar 9.112.000. Yang kedelapan, instalasi listrik sebesar 10.146.000. Yang ke-9, pengecatan sebesar 7.437.000. Yang ke-10, penggantungan kunci sebesar 2.789.000. Selanjutnya itu sanitasi dan riolering sebesar 4.739.000. Dan yang terakhir, pekerjaan lain-lain sebesar 17.300.000. Dengan seluruh total cost yang diperoleh yaitu 395.200.000 rupiah. Selanjutnya yaitu plan quantity management. Input yang diperoleh yaitu project management register, stakeholder register, risk register, requirement documentation, dan organizational asset. Outputnya yaitu quality management plan, process improvement, quality metric, dan checklist, dan project document update. 16 yaitu plan HR management. Input yang diperoleh yaitu project management plan, activity resource, requirement, enterprise environmental factor, dan organizational asset. Dan output yang diperoleh yaitu human resource management plan. Yang ke-17, plan communication management. Dimulai dari persiapan pertemuan, kapan akan ada agenda meeting, penyampaian tanggung jawab tim proyek, bagaimana pimpinan meeting dan fasilitator memandu meeting, sehingga dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan. Yang ke-18 ada plan risk management. Prosedur kontrol perubahan. Setiap modifikasi yang telah disetujui ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus mengacu pada prosedur berikut. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi jadwal dan ruang lingkup kerja. Selanjutnya itu pengajuan perubahan. Suatu perubahan dapat diajukan ke pimpinan proyek melalui komunikasi formal atau meeting, ataupun non-formal melalui bentuk komunikasi lainnya. Yang ke-19 ada identify risk. Yang pertama ada manajemen proyek, estimasi kurang akurat, perencanaan kurang lengkap dan matang, pengawasan dan komunikasi kurang, kesalahpahaman antara pimpinan proyek dengan anggota proyek. Yang kedua dari faktor lingkungan, itu ada bencana alam, kondisi kesehatan pekerja. Yang ketiga ada dari eksternal, yaitu perubahan masalah dana akibat kondisi yang tidak kondusif. Selanjutnya yaitu perform qualitative risk analysis. Yang pertama yaitu adanya metode konstruksi baru yang salah diterapkan dan prioritas proyek yang tidak jelas. Itu satu atau sangat kurang. Yang kedua itu penyusunan rangkaian proyek kurang baik, itu dinilai 2 atau kurang atau jarang terjadi. Yang ke-21 yaitu perform quantitative risk analysis. Yang pertama yaitu pemesanan material yang terlambat, yang kedua kurangnya peralatan, yang ketiga kehilangan material, dan yang terakhir yaitu kerusakan peralatan. Itu dinilai sangat kurang atau jarang. Yang kedua yaitu perubahan harga material, itu penilaiannya 2 atau kurang atau jarang. Yang ke-22 yaitu plan risk response. Risk response accounting ada 3 yaitu people, planning, dan analysis. People yaitu ada komunikasi dan perbedaan peran dan tanggung jawab. Planning ada spesifikasi waktu respon, menyediakan sumber pendanaan dan jadwal. Dan yang ketiga ada analisis itu menangani interaksi risiko dan respons, memastikan waktu yang tepat dan efektif, mengatasi ancaman dan peluang, mengembangkan strategi. 23 yaitu plan procurement management, yaitu dari stakeholder, yaitu Toko Bangunan Budi, Mitra 10 Batam, Irwansyah, dan Iwan Zuhra. Yang ke-24 yaitu plan stakeholder management. Itu ada Iwan Zuhra sebagai pemilik, Irwansyah sebagai finance, Sudirman sebagai project manager, Rasimun, Mulyadi, dan Rendamin sebagai tim proyek. Selanjutnya yaitu executing. Yang pertama, direct dan manage project work.
Di sini mengarahkan dan mengelola proyek sesuai dengan jabatan dan tugas yang diberikan. Melakukan pekerjaan yang telah direncanakan seperti pekerjaan persiapan, fondasi, struktur, dan lainnya sejalan dengan estimasi waktu yang ditentukan. Yang kedua ada perform quality assurance, membuat rencana pengujian kasus, melakukan analisis terhadap konsumen, mendokumentasikan aktivitas, memastikan pembangunan proyek sesuai standar, dan melakukan perbaikan dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu Acquire Project Team, memperoleh tim proyek yang terjalin kerjasama sesuai kontrak yang terdiri dari project worker, 1 pimpinan proyek dan 3 pekerja, dan stakeholder, 1 pemilik dan 1 finance. Yang keempat itu Develop Project Team, project manager yang harus dapat melakukan identifikasi, membangun, mengontrol, memotivasi, memimpin dan menginspirasi tim proyek untuk mendapatkan performa yang tinggi. Yang kelima yaitu Manage Project Team. Project Manager harus mampu mengendalikan dan mengelola jalannya proyek sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keenam, Manage Communication. Komunikasi yang melibatkan semua pihak proyek, mulai dari mendistribusikan agenda meeting, memastikan tidak ada salah paham atau perselisihan ide dalam proyek, memberitahu tugas setiap pekerja, dan lainnya. Yang ketujuh ada Conduct Procurement. Itu ada seller, yaitu toko bangunan Budi dan Mitra 10, kontrak tim project, yaitu 4 orang pekerja dan masa kontrak 4 bulan, resource calendar, pengerjaan yang ditargetkan selesai dalam 4 bulan, procurement contract award, jika diselesaikan sebelum 4 bulan dan biaya lebih dari perkiraan, maka pekerja akan diberikan bonus. Dan yang terakhir, change request, adanya pergantian desain yang diinginkan pemilik namun tidak bisa dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Evita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai executing 8 manage stakeholder engagement. Dalam mengelola stakeholder diperlukan kemampuan interpersonal dari para project manager. Kemampuan interpersonal yang dianggap paling berpengaruh dalam proses ini adalah 1. Membangun kepercayaan atau building trust, 2. Menyelesaikan konflik atau resolving konflik, 3. Mendengarkan secara aktif atau active listening, 4. Mengatasi hambatan untuk perubahan atau overcome resistance to change. Lalu ada stakeholder, di mana project manager mendapatkan engagement, yaitu memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, makan 3 kali sehari, dan gaji. Lalu ada tim project, yaitu mendapatkan fasilitas seperti tempat tinggal, makan 3 kali sehari, dan gaji. Lalu ada seller, di mana membayar tunggakan tepat waktu. Pahami kebijakan seller, apakah menerima pengembalian barang atau tidak. Selanjutnya ada monitoring dan kontrol. 1. Monitor dan kontrol project work. Monitoring dan kontrol pada proyek ini adalah melakukan tindakan koreksi dan analisis informasi untuk penyempurnaan proyek, sehingga kualitas kinerja proyek tetap terkendali. Lalu ada 2, perform integrate change control, di mana setelah dilakukan evaluasi pemimpin proyek, memeriksa bahwasannya perubahan yang diinginkan sudah berjalan atau tidak. Apabila ada perubahan seperti perubahan desain atau perubahan pada kuantitas pembelian bahan bangunan, maka pemimpin proyek wajib melakukan evaluasi untuk menghindari kesalahan atau munculnya resiko proyek. Lalu ada validate scope, tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Pada tahap ini berisi tentang change request, accepted deliverables, work performance information, dan project dokumen yang telah diperbarui. Yang keempat ada control scope. Pada tahap ini dilakukan proses pemantauan status pada suatu proyek dan skop produk dan mengelola perubahan pada skop. Dalam control scope, pemimpin proyek dan anggota proyek akan bekerja sama dalam mengontrol dan mengelola skop proyek. Yang kelima ada kontrol schedule. Pemimpin proyek melakukan pengontrolan setiap seminggu sekali agar memastikan proyek berjalan dengan semestinya dan tepat waktu. Proyek dilakukan dengan total 119 hari kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati saat meeting proyek. Lalu yang keenam ada kontrol cost. Upaya pengontrolan atau pengendalian biaya yang dikeluarkan selama proyek sebesar 395.200.333 perak. Termasuk biaya pembangunan mulai dari pondasi hingga finishing dan biaya upah karyawan proyek. Tujuh, ada kontrol quality. Dalam proyek pembangunan kos-kosan ini, pemimpin proyek melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Pengecekan ini
bisa dimulai dari bahan yang digunakan, struktur pondasi yang dibangun, penggunaan atap dan keramik, dan lainnya. Yang ke-8 ada control communication. Pada tahap ini, seluruh orang yang terlibat pada proyek harus melakukan komunikasi yang baik. Hal ini diperlukan agar selama proyek berjalan tidak ada salah paham atau miskomunikasi. Pemimpin proyek wajib melaporkan perkembangan proyek pada pemilik proyek secara berkala. Lalu yang ke-9 ada control risk. Pada tahap ini dilakukan penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko. Tahap kontrol resiko ini membantu untuk menghemat pengeluaran dan menghindari kesalahan di masa depan. Yang ke-10 ada control procurement, meliputi penerapan proyek yang sesuai dengan kontrak dan integrasi yang terjadi di berbagai tingkat antara beberapa penjual produk atau barang yang terlibat seperti penjual bahan-bahan bangunan. Yang ke-11 ada control stakeholder engagement. Tidak dapat mengontrol stakeholder, tetapi dapat mengontrol tingkat keterlibatan stakeholder. Keterlibatan melibatkan dialog di mana mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama seperti berikut. 1. Manajer proyek perlu mengatur panggung untuk melibatkan stakeholder proyek di awal proyek. 2. Pemilik harus diundang untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan awal daripada hanya menghadiri pertemuan tersebut. Yang ketiga, manajer proyek harus menekankan bahwa dialog diharapkan pada pertemuan tersebut, termasuk teks atau alat komunikasi apapun yang disukai para stakeholder. Yang keempat, ada jadwal proyek harus mencakup kegiatan dan hasil yang terkait dengan keterlibatan stakeholder. Yang kelima, ada survei, tinjauan, demonstrasi, persetujuan, dan item lainnya membutuhkan keterlibatan stakeholder. Yang keenam, ada beberapa alat memungkinkan orang untuk saling memberi tos untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Yang ketujuh, banyak termasuk foto anggota tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Closing. 1. Close project or pass, di mana bisa dilihat di sebelah kiri ini ada desain building. Tampak atas lantai 2 terdapat 7 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang cuci, dan 1 tempat jemuran. Lalu di sebelah kanan ada final building-nya, hasil dari pembangunan proyek. Berikut beberapa dokumentasi dari proyek yang telah dijalankan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.